Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua di kelas 11 BDP 11 pemasaran. Gimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Yeti memberikan kesempatan kepada kalian dan kita semua untuk berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Dikarenakan adanya program pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah saja, maka kali ini Bu Yekti akan memberikan materi melalui video singkat ini. Mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat buat kalian, bisa kalian gunakan untuk acuan belajar, karena yang akan Bu Yekti sampaikan ini kemungkinan tidak ada di LKS. Ya, ini sebagai tambahan. Di materi pertama ini kita akan memahami atau belajar tentang apa itu bisnis online. Sebelum kita masuk ke materi kita, yang akan kita bahas nanti, yang akan Bu Yekti sampaikan ke kalian nanti ada dua hal, yaitu perkembangan bisnis dan etika bisnis online. Jadi sebelum kalian mengetahui bisnis online itu apa, kalian juga harus tahu bahwa perkembangan bisnis selama ini itu seperti apa. Gitu, nggih. Nah, sekarang kita mulai saja dengan memahami bisnis online. Yang pertama adalah perkembangan bisnis. Dalam perkembangan bisnis nanti, Bu Yekti akan menyampaikan tentang definisi bisnis, kemudian aktivitas-aktivitas bisnis, sejarah bisnis, dan klasifikasi bisnis. Ya, seperti yang kita ketahui anak-anak, bisnis itu merupakan suatu kegiatan atau suatu organisasi. Jadi tidak hanya individu, tapi juga bisa organisasi. Apa yang dilakukan? Kegiatannya itu berupa apa? Kegiatannya adalah menjual barang atau jasa kepada konsumen. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari laba dan keuntungan. Nah, awal kata dulu, bisnis itu dari bahasa Inggris yang berarti busy. Kalian sudah tahu semua, busy artinya adalah sibuk. Nah, perkembangan atau kemajuan yang zaman yang semakin pesat ini ya, era digitalisasi, era teknologi dan lain sebagainya itu menuntut kemudahan dalam setiap transaksinya. Jadi kita sebagai orang bisnis, sebagai orang pemasaran itu dituntut oleh perkembangan zaman yang begitu pesat di setiap transaksinya. Nah, oleh karena itu saat ini banyak bermunculan yang namanya bisnis online atau shopping online. Bisnis yang dilakukan melalui media sosial. Sekarang ini kalian sendiri sebagai user, sebagai pengguna media sosial, ya kan? Dengan menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi tadi. Nah, terus apa yang dimaksud dengan bisnis online? Apakah bisnis yang memanfaatkan teknologi tadi, bisnis yang menggunakan media sosial dan lain sebagainya? Nah, nanti kita akan bahas itu. Terus bagaimana sistem kerjanya? Bagaimana bisnis online di mata masyarakat? Dan lain sebagainya. Nanti Bu Yekti akan menanyakan itu kepada kalian. Ya. Oleh sebab itu kita akan membahas satu-satu tentang perkembangan bisnis. Oke. Iya, seperti yang kita tahu ya, di dunia internet dan lain sebagainya itu banyak sekali yang namanya situs-situs search engine dan situs directory. Terdapat jutaan situs yang berbeda. Hampir 99% tujuan dari situs tersebut adalah bisnis online. Nah, untuk apa? Upaya mendapatkan keuntungan menggunakan sarana internet. Nah, secara logika, kalau bisnis online tidak menguntungkan, maka tidak akan ada banyak
situs-situs bisnis di internet, situs-situs bisnis yang muncul di internet. Dan seorang pebisnis online tidak akan susah-susah membuat sebuah situs di internet karena sudah banyak sekali medianya. Nah, oke, sekarang kita bahas satu-satu tentang perkembangan bisnis. Kalian simak ya. Bisnis merupakan suatu perantara bagi seorang atau badan usaha yang ingin memulai usahanya. Perkembangan suatu zaman tidak akan pernah terlepas dari kemajuan perkembangan teknologi dari bisnis. Saat ini sudah banyak ditemui bisnis, terlebih lagi kemajuan teknologi membuat masyarakat sudah sangat mudah mengakses bisnis online dengan menggunakan smartphone. Nah, terus definisi bisnis itu sendiri apa sih? Ya, sekarang Bu Yekti akan memberikan beberapa pengertian dari beberapa ahli. Ya, yang pertama dari Han dan Urwik. Menurut Han dan Urwik, bisnis merupakan suatu perusahaan apapun yang melakukan proses membuat hingga mendistribusikan atau menyalurkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas serta bersedia untuk membeli atau membayarnya. Maksudnya gimana? Jadi menurut Han dan Urwik, bisnis itu sebuah perusahaan, apapun itu ya. Jadi prosesnya dari membuat sampai mendistribusikan. Mendistribusikan itu menyalurkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Nah, masyarakat luas itu sendiri itu bersedia untuk membeli dan membayarnya. Itu menurut Han dan Urwik. Kemudian menurut Owen, bisnis merupakan suatu perusahaan yang berkecimpung dalam proses distribusi dan produksi barang-barang yang akan dijual di pasaran, lengkap dengan harga yang telah disepakati. Intinya sama, jadi memproduksi barang, kemudian didistribusikan barang tersebut ya, produksi itu kan menghasilkan barang. Nah, setelah barang itu jadi dijual di pasaran, lengkap dengan harga yang telah disepakati. Nah, kemudian yang ketiga, ini menurut MC Norton. Bisnis merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang, uang, ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan mutual. Nah, jadi menurutnya MC Norton itu adalah bahwa bisnis itu kegiatan tukar-menukar barang dengan uang ataupun jasa, ya, untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan mutual. Nah, itu beberapa pengertian bisnis menurut para ahli. Masih banyak lagi, nanti ada tugas buat kalian untuk mencari pengertian bisnis dari beberapa ahli lainnya. Nanti Bu Yekti akan memberikan tugas itu dan kalian kumpulkan di grup Classroom, ya, Google Classroom. Ya, sekarang kita masuk ke yang kedua, aktivitas-aktivitas bisnis. Kalau tadi pengertian bisnis kita sudah tahu, sekarang aktivitas-aktivitas bisnis itu apa aja? Tadi kan kalian sudah mendengar ya. Kalau yang namanya bisnis itu proses dari memproduksi, kemudian disalurkan atau didistribusikan sampai barang itu tiba atau diterima oleh si konsumen. Nah, itu aktivitas-aktivitas bisnis. Apa saja? Yang pertama adalah produksi. Produksi itu apa sih? Produksi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang yang ditujukan untuk kebutuhan masyarakat atau yang dikenal dengan nama konsumen. Masyarakat itu namanya konsumen. Nah, jadi produksi itu apa? Menghasilkan barang, merubah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Bahan siap pakai yang digunakan oleh masyarakat itu tadi, konsumen tadi. Nggih? Understand? Paham ya? Nah, itu yang namanya produksi. Nah, terus kegiatan aktivitas yang kedua dari bisnis adalah tadi seperti yang Bu Yekti bilang. Kalau barang itu dari bahan mentah menjadi barang jadi, sudah jadi barang ini, yang kedua apa? Kita distribusikan.
Nah, kita salurkan supaya barang itu sampai ke konsumen. Distribusi itu apa? Distribusi adalah suatu kegiatan memindahkan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Nah, itu distribusi. Memindahkan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Jadi barang ini tadi sudah jadi di tempatnya si produsen, ya. Si produsen ini katakanlah perusahaan. Nah, barang ini sudah jadi, terus gimana biar sampai ke tangan konsumen? Nah, namanya disalurkan gitu. Didistribusikan, memindahkan dari pabrik ke pasar gitu kata lainnya. Nah, yang terakhir kalau sudah diproduksi, kemudian sudah kita salurkan, kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen akan barang dan jasa. Itu konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Konsumen di sini kita mengatakannya adalah masyarakat akan barang dan jasa. Tingkat konsumen seseorang itu berbeda-beda tergantung tingkat kebutuhannya. Seperti itu. Jadi ada 3 ya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang Bu Yekti mau menyampaikan ke kalian tentang produksi. Tadi sudah tahu produksi itu apa, kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Produksi itu ada 2, ada produksi primer dan produksi sekunder. Ya. Produksi primer merupakan aktivitas bisnis yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam atau lingkungan yang ada. Itu produksi primer. Aktivitas bisnis yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam atau lingkungan yang sudah ada. Sedangkan produksi sekunder, sumber daya alam yang berupa produksi sekunder, saya ulangi, merupakan sumber daya alam yang berupa bahan mentah atau belum jadi yang akan diubah atau diproses menjadi bahan jadi yang siap diedarkan ke konsumen. Nah, jadi produksi tadi ada 2, ada produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer itu yang memanfaatkan kekayaan alam, sumber daya alam, sedangkan produksi sekunder merupakan sumber daya alam yang berupa bahan mentah kemudian diolah menjadi bahan jadi. Nah, tugas kalian adalah memberikan contoh apa saja yang dihasilkan oleh produksi primer dan produksi sekunder. Silakan browsing di internet untuk mengetahui jawabannya dan nanti dikumpulkan. Oke. Nanti kalau nggak paham bisa tanya. Nah, itu tadi kita sudah tahu pengertian bisnis dan aktivitas-aktivitas bisnis. Oke, anak-anakku itu dulu ya. Jadi yang kita bahas kali ini sedikit-sedikit aja ya. Yang penting kalian paham. Ada definisi bisnis menurut beberapa ahli. Kemudian ada aktivitas-aktivitas bisnis. Nanti di pertemuan selanjutnya Bu Yekti akan menyampaikan tentang sejarah bisnis dan klasifikasi bisnis. Ingat ya, tugas kalian ada 2 yang harus kalian kumpulkan sambil kalian mencatat tadi apa saja yang sudah Bu Yekti sampaikan. Jadi tugasnya yang pertama adalah mencari pengertian bisnis menurut beberapa ahli yang tidak Bu Yekti sampaikan tadi, orang-orangnya atau ahli-ahlinya. Silakan kalian cari sendiri. Terus yang kedua adalah apa itu bisnis primer dan apa itu bisnis sekunder, berikan contohnya masing-masing. Nanti akan Bu Yekti bahas di pertemuan selanjutnya. Tugasnya kalian kumpulkan di Google Classroom. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.
Say alhamdulillah, say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum